Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Anggi Madani NPM 09, Astri Eka Rahmawati NPM 03, Ervinda Ika Nur Aisyah NPM 15, dan Wahyuni Pertiwi NPM 21 akan menjelaskan materi tentang permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Permasalahan pendidikan. Pendidikan bertujuan menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Pembangunan diupayakan sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, di mana dalam perkembangan zaman menimbulkan berbagai persoalan baru. A. Permasalahan pokok pendidikan. Sistem pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial budaya di masyarakat. Pembangunan sistem pendidikan tidak berarti jika tidak sejalan dengan pembangunan nasional. Kondisi demikian akan memunculkan permasalahan intern sistem pendidikan. Suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Saudari Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis permasalahan pokok pendidikan yang mencakup 4 subbab materi, yakni masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi dan efektivitas pendidikan, serta masalah relevansi pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Wahyuni Pertiwi dengan NPM 1902110021. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan merupakan persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia sebagai penunjang pembangunan. Pada masa awalnya di tanah air kita, pemerataan pendidikan itu telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dengan pengajaran di sekolah. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Pemecahan permasalahan pemerataan pendidikan ditempuh melalui 2 cara, yakni cara konvensional dengan cara inovatif. Cara konvensional sendiri melalui pembangunan gedung sekolah seperti SD Impres atau ruang belajar. Yang kedua menggunakan gedung sekolah atau double shift, yakni sistem bergantian pagi dan sore. Kemudian cara inovatif sendiri meliputi sistem pamong atau impact system, yakni pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru. Sistem tersebut dirintis di Solo dan dideminisikan ke beberapa provinsi. Kemudian SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, SMP terbuka, kejar paket A dan B, belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penempatan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga sebagai penghasil produsen terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Terdapat 2 faktor yang dapat dikemukakan sebagai penyebab mengapa pendidikan yang bermutu belum dapat diusahakan pada saat demikian. Yang pertama, yakni gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan dan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dana dan daya. Yang kedua, kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dan kelas terlalu banyak. Pengerahan tenaga pendidik yang kurang kompeten, kurikulum yang belum mantap, sarana yang tidak memadai menjadi salah satu faktor pemicunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemecahan masalah mutu pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik, perangkat lunak, personalia, dan manajemen, yang meliputi yang pertama seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah khususnya untuk SLTA serta perguruan tinggi. Pengembangan kemampuan tenaga pendidikan melalui sistem lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, serta seminar. Penyempurnaan kurikulum, misalnya memberikan materi dan meningkatkan evaluasi yang beracuan PAP. Kemudian, pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket,
media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Kemudian, peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. Yang terakhir, kegiatan pengendalian mutu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masalah efisiensi dan efektivitas pendidikan. Sebelumnya kita perlu mengenal apa yang dimaksud dengan efisiensi. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendaya gunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya yang tepat sasaran dengan kelulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisiensi, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Terdapat 4 masalah efisiensi pendidikan, yakni bagaimana tenaga pendidikan difungsikan, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan, bagaimana pendidikan diselenggarakan, serta masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pendidikan yang efektif. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen atau guru dilaksanakan dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut termasuk tergolong dalam ketidakefektifan. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yakni masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional, meliputi lembaga pendidikan tidak dapat mencetak kelulusan yang siap pakai, tidak adanya kesesuaian antara output atau lulusan pendidikan dengan tuntutan perkembangan ekonomi. Untuk solusinya sendiri mencakup membuat kurikulum yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha, mengganti kurikulum yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Tiwi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan saling berkaitan masalah pendidikan. Pembangunan pendidikan mengharapkan terwujudnya pemerataan pendidikan dan pendidikan yang bermutu. Namun, yang terjadi adalah ketika pemerataan pendidikan sedang dilancarkan, pada waktu yang sama, mutu pendidikan belum dapat diwujudkan, bahkan sering dilantarkan. Faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan belum dapat diwujudkan ialah yang pertama, gerakan perluasan pemerataan pendidikan yang melibatkan kesempatan pemerataan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan himpunan dan pengarahan baik dana dan daya. Yang kedua, kondisi satuan pendidikan sedemikian yang mempersulit mutu pendidikan dikarenakan jumlah murid lebih banyak sehingga para pendidik kurang berkompeten. Baik, saya Astri Karamawati dengan NPM 1902110003. Di sini saya akan melanjutkan mengenai faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan. Faktor yang pertama yaitu perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan iptek. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan perkembangan seni atau kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual maupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Dapat dilihat dari segi tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya manusia seutuhnya. Aktivitas kesenian mempunyai andil yang sangat besar karena dapat mengisi perkembangan dominan, efektif khususnya emosi yang positif dan konstruktif, serta keterampilan
di samping dominan kognitif yang sudah digarap melalui program atau bidang studi lain. Berkesenian menjadi kebutuhan hidup manusia. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi atau menciptakan yang bersifat orsinil atau bukan tiruan dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Kemudian faktor yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Masalah laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pertambahan pertumbuhan dan yang kedua penyebaran penduduk. Kemudian faktor yang ketiga yaitu aspirasi masyarakat. Ada banyak hal khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan. Semua hal ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Orang mulai melihat bahwa untuk dapat hidup yang lebih layak dan sehat, harus ada pekerjaan yang tepat dan menopang. Dan pendidikan memberikan jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap itu. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk sekolah, agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya sendiri. Dorongan yang kuat ini juga terdapat pada anak-anak sendiri. Beberapa hal yang tidak dikehendaki antara lain ialah seleksi penerimaan siswa pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi kurang objektif. Jumlah murid dan siswa per kelas melebihi yang semestinya. Jumlah kelas setiap sekolah membengkak. Diadakannya kesempatan belajar bergilir pagi dan sore dengan pengurangan jam belajar, kekurangan sarana belajar, dan kekurangan guru, dan seterusnya. Dan faktor yang terakhir yaitu keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang merasa dirinya sudah maju kepada masyarakat lain, pendukung suatu budaya. Bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaannya pasti dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik, terlepas dari kenyataan apakah kebudayaannya tersebut tradisional atau sudah ketinggalan zaman. Karena itu, penilaian dari masyarakat luar dianggap objektif maupun dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Kebudayaan baru itu baik yang bersifat material seperti peralatan-peralatan pertanian, rumah tangga, transportasi, telekomunikasi, dan yang bersifat non-material seperti paham atau konsep baru tentang keluarga berencana, budaya menabung, penghargaan terhadap waktu, dan lain-lain sebagainya. Keterbelakangan budaya terjadi karena yang pertama, letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat yang terpencil. Yang kedua, penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak seni masyarakat. Yang ketiga, ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Yang terakhir yaitu sehubung dengan faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya umumnya dialami oleh yang pertama, masyarakat daerah terpencil, masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dan masyarakat yang kurang terdidik. Inti permasalahannya dalam dunia pendidikan adalah bagaimana menyadarkan ketertinggalan mereka yang mengalami keterbelakangan kebudayaan, bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan, dan bagaimana sistem pendidikan dapat melibatkan mereka dalam pembangunan. Permasalahan aktual pendidikan. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia sering terjadi masalah, sehingga terjadi kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang terjadi pada proses pendidikan. Beberapa masalah aktual pendidikan. Yang pertama, masalah kurikulum. Kurikulum di Indonesia sering terjadi kompleks. Jika dibandingkan dengan negara maju, negara Indonesia sering terjadi kompleks, sehingga murid
terbebani dengan materi yang harus dikuasai. Sering terjadinya perubahan nama. Kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan. Hal tersebut yang hanya mengubah nama tanpa mengubah konsep kurikulum. Hal tersebut sehingga tidak terjadi menimbulkan dampak yang positif. Perubahan kurikulum di Indonesia tentu memerlukan biaya yang banyak. Jika dilihat dari segi ekonomi, alangkah baiknya dana tersebut digunakan untuk bantuan pendidikan yang berpotensi guna untuk kemajuan pendidikan. Prinsip pengembangan yang kurikulum di Indonesia. Kurangnya prinsip pengembangan yang berdasarkan dari sumber prinsip. Sumber prinsip adalah ada empiris, ada eksperimen, ada cerita, legenda rakyat, dan akal sehat. Yang kedua, masalah tercapainya keutuhan sasaran. Ada beberapa hambatan yang harus dihadapi untuk mencapai keutuhan sasaran. Di antara lain, yang pertama, beban kurikulum yang syarat. Yang kedua, pendidikan harus efektif yang sulit diprogramkan untuk eksplisit, karena dianggap dari kurikulum sangat bergantung kepada kemahiran dan pengalaman guru. Yang ketiga, penilaian yang harus efektif untuk pendidikan memerlukan waktu yang panjang, sehingga memerlukan kesabaran dan ketekunan. Keempat, penilaian yang tidak mudah. Masalah ketiga yaitu masalah peran guru, di mana guru harus mengoptimalkan proses pembelajaran, mengatur tujuan pembelajaran, dan mengatur organisasi pembelajaran baik sebagai komunikator. Yang keempat, masalah pendidikan 9 tahun mempunyai landasan UU 02 tahun 1898 pasal 6 mengatakan hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar. Kemudian PP 028 pada tahun 1990 pada pasal 2 dan 3. Hambatan pelaksanaan 9 tahun. Relasi yang pertama, relasi pendidikan dasar yang diatur pada PP nomor 28 tahun 1989 masih dicari titik temu dengan PP 065 tahun 51 tahun 1951 yang mengatur sekolah dasar sebagian dari pendidikan dasar karena PP tersebut belum dicabut. Yang kedua, kurikulum belum siap. Yang ketiga, pada masa transisi pelaksanaan pendidikan di lapangan perlu disiapkan bimbingan, penyuluhan, dan pengarahan. Kemudian yang terakhir akan saya sambung kembali, yakni penanggulangan. Upaya penanggulangan perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual, antara lain sebagai berikut. Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Yang B, melaksanakan KO dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir maupun kelulusan. Yang C, pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip, karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Selanjutnya, pendidikan tenaga kependidikan perlu diberi perhatian khusus. Oleh karena tenaga kependidikan khususnya menjadi guru menjadi penyebab lain sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.